mendengarkan Tuhan, dan mungkin Tuhan berbicara kepada kita dan kita berani mengambil langkah, mengambil resiko untuk bertanya atau meminta atau mendoakan dia. In 1922, Tidak, tahun 1922, there was this American missionary. He was on holiday in Germany. Ada seorang misionari Amerika, dia sedang dalam liburan. And he was driving through the countryside. Dia sedang berkendaraan di daerah pinggiran kota. Then suddenly he realized that the sun is setting. Dan dia menyadari matahari sudah mulai turun. And it was dark and he is lost. Dan keadaannya sudah gelap, akhirnya dia seperti tersesat. Finally he came to a small little village. Dan pada akhirnya dia datang di sebuah desa yang kecil. Now if you are lost in a foreign country, you will be very stressed. Ya saudara, kalau saudara mungkin tersesat di sebuah negara, ya pasti saudara akan di negara asing, saudara akan pasti akan tertekan atau stres. But this missionary, he was on fire. Tapi misionari ini dia sangat berapi-api. In fact, his name was Louis Graf, and Assemblies of God missionary. Ya, dia ada Louis Graf, dia sebagai misionari dari gereja Sidang Tuhan Allah. And he just came out from the Azusa Street revival. He just came out from the Azusa Street revival. Dia baru saja keluar dari sebuah kebanggaan rohani. He didn't know what to do in the village, so he went to ask somebody. Is there somebody that I can pray for who is sick? Ya, dan karena dia tidak tahu apa mau dia lakukan, dia berdoa, apakah ada seorang di sini yang bisa doa, yang sakit yang bisa saya doakan? Oh, the villagers said, yes, we know this one person. Ya, dan mereka kata, oh iya, kami tahu seorang ini. This one person, he has this rheumatism that causes him a lot of pain. Ya, orang ini dia mengalami sakit yang sangat berat sekali. And every night you can hear him shout, screaming in pain. Ya, dan setiap malam orang ini tuh selalu berteriak-teriak karena kesakitan. And this missionary, Louis, went and said, God, take me there, I'm going to pray for him. Ya, dan Louis ini dia katakan bahwa aku kesana, aku akan datang mendoakan orang ini. Louis got to pray for this man. Louis datang dan mendoakan orang ini. And as he prayed for this man, Ketika dia mendoakan orang ini, suddenly it's like lightning struck his hand. He started to jump. ya, dan in the bed. tiba-tiba seperti ada sambaran petir dan orang ini bangkit dari tempat tidurnya. And slowly, as he moved around, he said, "Oh, my pain is gone," and he began to move around without pain. Amin. Dan akhirnya orang ini juga katakan, sakit di tubuh saya sudah mulai hilang. Akhirnya dia mulai berjalan-jalan tanpa merasakan sakit. This man in a very rural place got healed by God. Ya, jadi orang ini yang ada di tempat yang terpencil mendapatkan He kesembuhan became dari a pastor Tuhan. in the church. Yeah, became a pastor in the church. Dia menjadi pendeta di tempat itu. And 10 years later, God gave him a grandson. Dan 10 tahun kemudian Tuhan memberikan dia cucu. And you know, the grandson grew up. Dan orang ini, anak cucunya ini bertumbuh. And his name was Reinhard Bonke. Ya, orang ini namanya Richard Bonke. You know Reinhard Bonke? Saudara pernah dengar nama itu ya? He's the evangelist. He said, Africa shall be saved. Ya, dia seorang penginjil terkenal dari Afrika. Millions of souls. Ya, ribuan bahkan jutaan orang diselamatkan oleh karena pelayanannya. One seed that you sow. Amin. Saudara, sekecil benih yang saudara tabur Will yield many seeds. akan menghasilkan banyak benih. The principle in the natural, in the spiritual, the same. Prinsipnya adalah secara alami, secara rohani prinsipnya sama. Don't think, I don't have any talent, I can't speak. Jangan berpikir, saudara berkata, saya itu tidak bisa berbicara, saya itu tidak banyak talentanya. What does this Samaritan woman have to look forward to? Nothing. Ya, saudara, apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini? Apa yang dia cari? Nggak ada. Alive as an outcast. Even our own people doesn't want her. Ya, kehidupannya itu sudah tidak ada gunanya lagi, bahkan masyarakat sekelilingnya dia
mengasingkan dia. One revelation, Jesus is the Savior. Ya, dan apa yang terjadi? Yesus itu juru selamat, Transform the life. mengubah kehidupannya. Not only to transform the life, change her to a mighty woman of God. Tapi bukan cuma mengubah kehidupannya, tapi membuat dia menjadi alat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. So when we talk about the time for the harvest is here, if they are white, Ya, dan ketika kita berbicara tentang bahwa tuayan itu sedang ada, don't think, oh, it's for the missionary. ya, dan saudara berpikir, oh itu cuma buat misionari. It's for every one of us. Tapi itu semua buat kita semua di tempat ini. Harvest time is a short time, right? Ya, saudara, masa penuaian itu sangat pendek. You have to work within that time. Ya, dan kita harus bekerja dan mengejar waktu itu. And you want every hand to be on deck, and it's every hand to participate in the harvest, Dan- big way or small way. Ya, dan kita mau agar setiap orang mengambil bagian dalam masa penuaian ini, entah bagian yang besar atau kecil sekalipun. We don't have to look far away Africa for the harvest. We look Ya, here. saudara, kita tidak perlu melihat tuayan itu ada di Afrika di jauh sana, tapi kita melihat tuayan itu ada di sini. When I was in Palu years ago, Pastor Dennis would tell me, oh, there are rich people, the one people up in the mountains. Ya, dan ketika saya ada di Palu beberapa waktu lalu, pendeta di sana mengatakan, oh ada suatu suku yang tinggal di pedalaman yang belum dijangkau. And I said, oh, in Indonesia there still are rich people. Dan saya kaget karena wow, di Indonesia masih ada suku terasing yang belum terjangkau. I believe everywhere there are still rich people. Even in the city, there are still rich people. Ya, tapi saya percaya masih ada, bahkan di kota sekalipun masih ada orang-orang yang belum terjangkau. You don't have to be a missionary to be missional in your heart. You can be just a Christian willing to share your testimony. Ya, jadi kita tidak harus jadi misionari, tapi kita punya hati dan saja dalam hati kita untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. I found the Savior. I found the Savior. Ya, saya juga menemukan hal ini di sini. Just like this, I found the Messiah. Ya, di sini katakan aku menemukan Mesias. Just declare. Then people will say, ooh, you can explain. Ya, dan ketika saudara memproklamirkan itu bahwa aku menemukan Mesias, maka orang akan bertanya siapa dia. For her, you should come and see. Nah, bagi dia katakan, ayo mari datang lihat dia. Invite them Undang mereka to your home cell, to your church. untuk datang di kelompok sel, di gereja. Be missional in your approach, in your heart. Ya, mari kita menjadi misionari di dalam hati kita. Amen. Amin. Hallelujah. You know, God chose to use people. Ya, saudara tahu ya, Tuhan memilih orang-orang untuk memakai mereka. Because God needs people to go out to release the blessing and the truth of the atonement that Christ has paid. Ya, dan karena Tuhan membutuhkan orang-orang untuk pergi keluar untuk menyatakan apa yang telah Yesus lakukan, di mana dia telah tersiksa di kayu salib untuk menembus semua umat manusia. Because in Psalms 115 verse 16, Karena di dalam Matius 115, Mazmur 115 ayat 16, it says even the heavens are the Lord's, but the earth He has given to man. ya dikatakan bahwa oke, silakan kita buka ya di Mazmur 115 verse 16. 115 ayat 16. Langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Heavens belongs to God, but earth He has given to man. Jadi langit itu milik Tuhan, tapi dunia ini adalah Dia telah berikan kepada manusia. Isn't that what happened in Genesis? Itu yang terjadi di Kejadian. God told Adam have dominion over the earth. Ya, dan dia harus menciptakan Adam untuk memenuhi seisi dunia. That's why you find in the scripture God uses people
to reach people. Itulah sebabnya di Alkitab katakan Tuhan memakai orang-orang untuk menyelamatkan orang-orang juga, manusia juga. You know, Paul, when he encountered Jesus on the road to Damascus, Ya, dan kita lihat ya ketika Paulus bertemu dengan Yesus ketika dia dalam perjalanan, he had a vision. ya di dalam perjalanan itu dia dapat penglihatan bertemu Yesus. Asking him, why are you persecuting me? Dan Yesus katakan, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? And Paul gave his heart to Jesus. Dan Paulus memberikan hidupnya kepada And Yesus. he was blinded. Ya, dan dia menjadi buta. And how did he receive his sight? Nah, bagaimana dia menerima penglihatannya? God caused Ananias to go and pray for him. Ya, dia menyuruh Ananias untuk pergi dan mendoakan dia. This man that seen vision of Jesus, and yet he was blinded. He needed another man to come. Ya, saudara lihat ya, orang ini bertemu dengan Yesus, dia menjadi buta, dia perlu orang lain untuk menolong dia untuk bisa mendapatkan penglihatan. We need one another to encourage one another. Kita perlu satu dengan yang lain untuk saling menguatkan. So God uses people to fulfill His work. Jadi Tuhan memakai orang-orang untuk menggenapi rencananya. And that's why in John chapter 14 verse 12, Ya, itu sebabnya di Yohanes 15 ayat 12, Jesus said, "Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than this will he do, because I go to my Father." ya, Yesus katakan bahwa siapa yang ada di dalam aku, dia akan juga melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan perkara yang lebih besar daripada aku, karena aku pergi kepada Bapa. Most assuredly. The verse started with the most assuredly Jesus. Jesus said most assuredly. Ya, Yesus katakan sesungguhnya. In fact, the Old English said verily, verily. Ya, dikatakan sesungguhnya, sesungguhnya. And the actual Greek word is amen, amen. Tapi dalam bahasa Yunani dikatakan amin, amin. When God say amen in front, Ketika Tuhan katakan amin di sebuah kalimat di depan, God say you can guarantee I will do it. ya, dan itu seperti Tuhan katakan, aku memberi jaminan bahwa engkau dapat melakukannya. When we say amen, Ketika kita katakan amin, we say God be it to us, do it. ya, dan kita katakan Tuhan menjadi bagian kita dan Tuhan melakukan hal itu. God says, Jesus said, the things that I do to His disciples, Ya, dan Tuhan katakan hal-hal yang kau lakukan, you will do also. engkau juga bisa melakukannya. And many times we look at this, we say, oh, these are for the apostles, not for us. Ya, dan mungkin kita katakan, oh ini cuma buat rasul jasur, bukan buat kita, Everyone. tapi buat setiap orang. When Jesus sent out the 12 Ketika Tuhan mengutus 12 murid itu on a mission trip, untuk pergi perjalanan misi, we say the 12, number 12 represented all the tribe of Israel. ya 12 orang ini dia mewakili 12 suku bangsa Israel. And then there's also another time, another mission trip, He sent out 70. Dan juga ada pada suatu waktu dia mengutus 70 murid. What does 70 represent? Apa yang menunjukkan tentang 27 murid itu? In Genesis chapter 10, it says 70 represent all the descendants of Noah after the flood. Ya, dan di Alkitab katakan bahwa 70 murid itu menggambarkan 70 suku-suku sesudah masa air bah. Noah. Ya, masa Nuh. After the flood. Ya, sesudah masa Nuh banjir. And these 70 are the one that went all over the whole earth. Ya, dan itu kita tahu ya ketika air bah itu datang, itu memenuhi seluruh bumi. And that represent everyone in humanity should participate in the harvest. Amin. Jadi itu menandakan bahwa setiap atau seluruh umat manusia itu harus berpartisipasi di dalam pelayanan atau misi. Because you and I, we are witnesses of what Jesus has done and what He is doing. Ya, karena kita adalah sebagai orang yang menyaksikan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. How many of you have a prayer answered by Jesus? Siapa dari kita yang pernah doanya dijawab oleh Tuhan? Angkat tangan, boleh enggak?
yang merasa berdoa dan doanya dijawab Tuhan. You can be a witness for Jesus. Ya, saudara bisa menjadi kesaksian buat Tuhan When you Yesus. answer my prayer, He's real, He's alive. Ya, saudara katakan, oh dia menjawab doaku, dia itu hidup. How many of you are healed one time by Jesus? Siapa di sini yang pernah disembuhkan Tuhan? Yang pernah disembuhkan. Hallelujah. You are witnesses of the living God. Ya, saudara bisa menjadi kesaksian bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup. Share your testimony. Saya bagikan kesaksian saudara. Jesus healed me. Ya, saudara bisa katakan Tuhan menyembuhkan aku. And say, if He can heal me, He can heal you too. Amin. Kalau dia bisa menyembuhkan aku, dia juga bisa menyembuhkan saudara. We are all witnesses. Amin. Kita semua adalah saksi. We are not historian. Huh? Sorry. We are not historian, not history. Ya, kita tidak hanya mencatat sejarah. We are carrier of the good news. Ya, kita sedang membawa kabar baik. Your sharing of the good news can transform and change lives. Ya, saudara, berita baik yang kita sampaikan bisa mengubah seseorang yang kita temui. Hallelujah. Amin. That's why Jesus said, the things I do, you can do also. Amin. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, hal yang aku kerjakan, engkau juga bisa kerjakan. And then Jesus also told His disciples, as the Father sent me, I am sending you. Ya, demikian juga Yesus katakan, seperti Tuhan Allah Bapa mengutus aku, maka aku juga mengutus engkau. Jesus don't send us not equipped. Jesus sending us equipped. Ya, Tuhan tidak menyuruh kita, mengutus kita tanpa kita dibekali dengan kita dibekali. How did the Father send Jesus? Bagaimana Bapa di surga mengutus Yesus? He sent Jesus anointed by the Holy Spirit. Ya, dia mengutus Yesus dengan urapan dari Roh Kudus. And that's how Jesus is sending us anointed by the Holy Spirit. Itulah sebabnya Yesus mengutus kita semua dengan urapan dari Roh Kudus. That's why He told the disciples, don't go anywhere, be my witness here, until the power, you are clothed with power from on high. Itulah sebabnya Yesus katakan, tunggu sampai di sini, sampai sudah, sampai kalian semua menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. No, there's a professor by the name of a professor who is a historian by the name of Ramsay MacMullen. Ya, ini ada seorang profesor yang bernama Ramsay MacMullen. He's a emeritus professor of history in the University of Yale. Ya, dia seorang profesor sejarah di Universitas Yale. He's very interested about Christianity, Dia sangat tertarik dengan kekristenan, especially during the Roman times. khususnya pada masa kerajaan Roma. But he's not a Christian. He's not a Dia Christian. bukan orang Kristen, He's a secular professor. dia seorang sekular, profesor So Kristen. he did his research, Dia melakukan penelitian ini. and he was wondering how could Christianity from AD 100 to AD 400, the whole Roman Empire become Christians. Nah, dia katakan mengapa orang Kristen yang cuma beberapa orang kok bisa menguasai kerajaan Roma? Because at that time, Christians, they don't have churches. Karena pada waktu itu orang Kristen tidak memiliki gereja. They were not rich and powerful people. Mereka bukan orang kaya dan orang berkuasa. They are not politicians Mereka bukan orang politik or royalty. atau orang dalam kerajaan. Many of them were refugees. They were chased out of Israel, Jerusalem, and different parts of the Iya, banyak dari mereka itu pengungsi yang diusir dari Yerusalem dan So pergi. how could the whole Roman Empire became Christianity within 80, 100 to 400? Ya, dan dia katakan mengapa ya? Apa sih rahasianya? Kenapa ini cuma seberapa orang Kristen, tapi mereka bisa menguasai kerajaan Roma ini menjadi Kristen. And he did this research. Dan ini penelitiannya. He wrote a thesis. Dia buat tesis. And in this thesis, he says this. Tesisnya judulnya seperti ini. Because the Christians, they are gathered together in houses.
Ya, karena dia katakan orang Kristen mereka datang berkumpul bersama-sama di sebuah rumah, They worship together. mereka menyembah bersama-sama, mereka berdoa bersama-sama. They will invite their neighbors and their friends or those who do business with them to come and Ya, join in. dan mereka juga mengundang teman-teman mereka, tetangga-tetangga mereka untuk datang bersama-sama. And one of the things that attracts the other people from other religion to come and join them, Dan apa yang menarik agama lain untuk datang bergabung dengan mereka? all these different small group, they pray for the sick. Ya, dan apa yang mau dikerjakan oleh kelompok-kelompok kecil ini, itu mereka mendoakan orang sakit. They cast out demons. Mereka menyembuhkan, mereka mengusir roh jahat. There's an overflowing love for one another. Mereka punya kasih yang melimpah terhadap satu dengan yang lain. Even those with slaves, the slave also join in. Ya, bahkan juga para budak bergabung dengan mereka. And that's how it grew to the entire whole Roman Empire. Ya, dan itulah sebabnya mereka bertumbuh menguasai kerajaan Roma pada waktu itu. You will go to Amazon, you still can buy this thesis. Ya, saudara, kalau saudara pergi ke Amazon, saudara bisa menemukan tesis you can buy ini. this thesis to read for yourself. Ya, saudara bisa beli tesis ini buat pribadi saudara. This is how the church should be. Amin. Inilah gereja itu yang cikal bakal sebuah We gereja. should be missional in our heart. Kita harus menjadi seorang misi di dalam hati. We don't need a campaign or team. It is the everyday practice in our life. Ya, kita tidak harus menjadi sebuah tim, tapi mari itu kita praktekkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Look, see your colleagues, your neighbors, your friends. Ya, teman sekerja kita, tetangga kita. So as you do it, Ketika kita melakukan hal itu, you will begin to reap the harvest. ya itu saudara akan bisa memulai menuai daripada tuaian itu. Don't say I don't have this, I don't have that, I can't do this, I can't do Ya, that. jangan katakan aku tidak punya ini, aku tidak punya ini, itu aku tidak bisa ini, aku tidak bisa itu. Holy Spirit now lives in you. Roh Kudus ada di dalam hati saudara. And He is there to empower you, Dia ada di sana untuk memberi saudara kuasa. to encourage you, He leads you to truth. Dia akan mendorong saudara, dia akan menuntun saudara kepada kebenaran. He will lead you to the right place at the right time, making the right person. Dia akan membawa kepada saudara, dia akan menuntun saudara bertemu dengan orang yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. And so it's so important that Paul, when he went to the city, he asked the Christian believers of John, asked them, have you been baptized with the Holy Spirit? Ya, itulah sebabnya ketika dia bertemu dengan Petrus, bertemu dengan orang-orang yang katakan, apakah engkau telah dipenuhi dengan Roh Kudus? When the church has the Samaritans, also, a lot of the Samaritans also begin to believe, they sent Peter and John there to baptize them in the Holy Spirit. Ya, juga ketika orang-orang Samaria telah menerima Tuhan, dia mengutus Yohanes untuk mendoakan mereka untuk menerima Roh Kudus. Don't lose the emphasis. Don't lose the emphasis of the Holy Spirit. Ya, jangan kita kehilangan dari Roh Kudus itu. Sometimes we are so engrossed with methodologies and strategies, but we forgot the Holy Spirit is sitting right there and living in us as well. Amin. Kadang-kadang mungkin kita telah bingung dengan segala strategi untuk pelayanan, tapi sebenarnya ada Roh Kudus di dalam hati kita untuk bisa menuntun kita untuk melakukan apa yang Dia Just kehendaki. like one Samaritan outcast woman to bring the entire neighborhood to believe. Amin. Hanya seorang perempuan yang tidak dianggap orang pada waktu ini, tapi dia bisa membawa seluruh kaumnya untuk percaya kepada Tuhan. So don't be like the disciple when there were 5,000 people. Jesus sent them here. We don't have food for them. Ya, dan jangan kita menjadi murid seperti ketika memberi makan 5.000 orang, dikatakan Tuhan suruh mereka pergi, kita tidak punya makanan buat mereka. You give them something to eat. Ya, Tuhan katakan, oh kalian yang harus Say, beri we mereka don't mana. have the money. Dan mereka katakan, Tuhan kami tidak punya uang. Say, what do you have? Dan Tuhan katakan, apa yang kau punya? 5 loaves of fishes. 5 roti, 2 ikan. And Jesus multiplied food for them and feed them.
Ya Tuhan mendoakan 5 roti dan 2 ikan dan bisa memberi And makan then kepada another orang. about 4,000. Dan ketika 4.000 orang, Now Jesus asked them the question, I don't want them to go hungry. ya, Tuhan katakan, aku tidak ingin mereka pulang kelaparan. Where can we go to find food for them? Dan murid katakan, dari mana kita dapat roti untuk memberi makan sebanyak What do ini? you have? Tuhan katakan, apa yang kau But punya? now they have 7 fishes. Dan di situ mereka punya 7 ikan. Last time was 5, and now they have 7. Ini lalu mereka cuma punya 5, ini ada 7. 7 loaves, sorry. And a few fishes is more than 2. Ya, jadi dan 7 roti dan beberapa ikan ya lebih dari 2. Again, Jesus has to multiply. Dan Tuhan mendoakan dan memberkati dan memberi makan 4.000 orang. And the next time when they were on the boat, Dan ketika suatu kali mereka di dalam perahu, they forgot to bring bread. They only have 1 loaf. mereka lupa membawa roti, mereka cuma bawa 1. And they began to say, they were talking and quarreling. Dan mungkin mereka sedang berbicara dan mungkin sedang berdebat. Jesus said, do you still not understand? Dan Tuhan katakan, masihkah engkau tidak mengerti? God is not asking what you don't have. Ya, Tuhan tidak tanya apa yang kau punya. God is asking, what do you have? Tuhan hanya tanya apa yang kau miliki. He didn't reject the 5 loaves and 2 fishes. Dia tidak menolak 5 roti dan 2 ikan. He didn't reject the 7 loaves and 2 Dia, fishes. dia tidak menolak 7 roti dan beberapa ikan. He's asking that. He's not asking us to look at our lack, but looking at our surrender to Him. Tuhan tidak melihat apa yang menjadi kekurangan kita, tapi Dia melihat apa yang kita bisa serahkan kepada Dia. National is learning how to surrender to God. Ya, yang Dia ingin nyatakan yaitu bagaimana kita harus menyerahkan diri kita kepada Surrender Tuhan, your time. menyerahkan waktu kita, Surrender your space. menyerahkan apa space jarak kita. So that you can bring people in. Ya, kita bisa memberikan jarak sehingga orang-orang bisa datang. Amen. Amin. Shall we all stand together? Mari kita makin berdiri.